Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Video kali ini saya akan sedikit mengupas tentang progres penanganan korban gempa di Lombok pada tahun 2018 lalu. Sudah 3 tahun hingga ini, ternyata bantuan pemerintah itu belum tuntas 100%. Ada banyak masalah yang ditemui di lapangan, mulai dari belum sinkronnya data, masalah pelaporan keuangan, hingga belum terbangunnya bangunan yang rusak. Nah, terkait hal ini, Gubernur NTB Zulkifli Mansa telah memberikan tenggat waktu kepada seluruh pihak terkait agar masalah ini bisa selesai pada Agustus mendatang, bulan depan ini. Hal ini disampaikan Gubernur Zul melalui Sekretaris Daerah Lalu Gita Aryadi saat membuka rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dengan Bupati Wali Kota se-NTB yang daerahnya terdampak gempa. Rapat ini tentang pemantauan dan evaluasi progres pembangunan rumah tahan gempa di 7 kabupaten kota yang terdampak. Rapat ini dihadiri langsung Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB Joni Sumbung, Sekda NTB Lalu Gita Aryadi, Kepala BPBD NTB Zainal Abidin. Sementara kepala daerah yang hadir adalah Bupati Lombok Timur Sukisma Nazmi, Wakil Wali Kota Mataram, Wakil Bupati Lombok Utara, dan seluruh kepala BPBD dan para pejabat terkait. Dalam sambutannya, Gubernur berharap dengan rapat koordinasi dan klinis yang dilaksanakan ini, diharapkan semua masalah terhadap rehab rekon di lapangan bisa menemukan solusi. Baik validasi data, masalah pekerjaan fisik, keuangan, dan pelaporannya bisa segera diatasi. Sementara itu, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB Joni Sumbung berharap dengan kegiatan ini agar daerah menyiapkan seluruh dokumen yang diminta Inspektorat Utama. Semua daerah diminta untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Masalahnya, semua SK yang dimintakan oleh Inspektur Utama belum dilengkapi. Menurutnya, SK perpanjangan transisi darurat sampai 31 Agustus sudah selesai semua. Untuk itu diingatkan bagaimana daerah lebih proaktif untuk berkoordinasi baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga permasalahan yang ada bisa selesai pada 31 Agustus mendatang. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Zainal Abidin memaparkan progres pembangunan RTG di tahap 1 dan tahap 2. RTG di tahap 1 Kota Mataram fisik sudah 100%, Lombok Barat 99%, Lombok Tengah 100%, Lombok Timur 100%, Lombok Utara 94%, KSB 100%, dan Sumbawa 100%. Sementara progres LPJ, laporan pertanggungjawabannya baru mencapai 94%. Ini terkait dengan penyaluran dana yang ditransfer BNPB langsung kepada masyarakat. Untuk tahap 2, transfer dari BNPB ini sejumlah 562,375 miliar. Masih ada yang belum tersalurkan kepada sekitar 9.700.000 kepala keluarga. 56%-nya ada di Lombok Utara dan Lombok Barat. Jadi, proses RTG yang selesai pada tahap 2 sekitar 7.540 unit sudah selesai hampir 100%. Penetapan oleh Bupati di Lombok Utara. Kota Mataram sudah melakukan penetapan sebesar 15.479. Ini juga sudah diproses di tahap pertama. Terus yang Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara dalam proses. Lombok Timur sudah dalam persiapan penetapan 29.639. Sumbawa Barat 18.332 sudah dilakukan penetapan. Sumbawa dalam proses penetapan. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan dana yang disalur.
Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Zainal Abidin, ada beberapa permasalahan yang muncul. Pertama, belum rampungnya rekonsiliasi data penerima bantuan stimulan. Kedua, belum ada SK penetapan validasi penerima bantuan stimulan di 3 kabupaten, yakni Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ketiga, masih terdapat dana bantuan yang belum dibagikan ke masyarakat dan juga belum berprogres. Keempat, masih terdapat dana stimulan yang parkir sebesar 117 miliar di Kabupaten Lombok Utara. Kelima, belum selesainya administrasi laporan pertanggungjawaban dana stimulan Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, dan KSB. Kemudian, belum ada persetujuan penetapan fasilitator dalam penanganan rehab rekon. Menurut AB, panggilan akrabnya Zainal Abidin ini, dirinya bersama Bupati Lombok Utara sebenarnya sudah 2 kali ke Jakarta. Membawa permasalahan ini sebenarnya sudah sering disampaikan. Sampai saat ini, mantan pelaksana tugas Bupati Sumbawa ini pada Pilkada 2020 lalu memberikan rekomendasi agar Kabupaten Kota segera memproses rekonsiliasi data penerima dana bantuan stimulan dengan para pihak seperti BNPB, BPBD, Dukcapil, dan Perbankan. Rekomendasi kedua, agar segera memvalidasi penetapan hasil berupa SK penetapan penerima bantuan stimulan, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Ketiga, terhadap penerima bantuan yang dikerjakan di luar yang utama, agar segera dilakukan permohonan review utama. 5,5 miliar. Sementara itu, Direktur BNPB Joni Sumbung mengatakan masalah terjadi karena selalu saja ada penambahan angka rumah rusak yang tidak sesuai dengan APIP BNPB, sehingga terjadi gap. Selain itu, ada masih sisa uang yang seharusnya sudah dikembalikan, ternyata masih ada penambahan rumah. Harapan kita, apapun yang terjadi, semua masalah ini harus selesai pada 31 Agustus mendatang, tegasnya. 290 miliar 5 juta, Pak. Dengan kategori berat, sedang, dan ringan seperti yang tertera di slide itu. Kemudian sampai dengan Desember 2020, kami untuk tahap 1 itu ditransferkan dana sebesar 289 miliar 26 juta 93.053 rupiah, Pak. Hasil review utama, dana yang kami butuhkan 290 miliar, Pak. Sampai dengan saat ini, artinya kami masih kekurangan 979.906.947 rupiah. Ini kurang transfer dana dari BNPB untuk tahap 1, Pak. Dan kami sudah bersurat untuk itu. Ini awal perjalanan, Pak, kami ceritakan. Kemudian kami berlanjut ke tahap 2, rekonsiliasinya juga sama seperti di tahap 1. Sebenarnya kami tidak ada tambahan di tahap 2. Jadi kami validasi ulang temuan BNPB yang 266 KK itu, Pak. Jadi ini yang kami ajukan di tahap kedua, dengan rusak berat ada 3, kemudian rusak sedang 31, dan rusak ringannya 227, dengan total anggaran 3 miliar 260 juta.